Indonesia punya banyak keragaman penduduk dan juga budaya. Seni bela diri salah satu kebudayaan tradisional yang unik dan punya ciri khas, teman. Pencak silat. Pasti seni bela diri yang satu ini sudah sering teman lihat kan? Tapi di Indonesia banyak sekali seni bela dirinya loh. Seperti tarung derajat. Seni bela diri yang masuk menjadi olahraga nasional dan sering dipakai untuk pelatihan tentara Indonesia. Silek Minangkabau. Dari namanya saja sudah tahu kan seni bela diri ini berasal dari mana, teman? Kuntao, seni bela diri yang dibuat masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Melayu. Terakhir ada mempantingan. Namanya masih terdengar asing sekali ya. Ini seni bela diri dari Bali yang dilakukan di atas lumpur dengan saling membanting. Seni bela diri tradisional tadi adalah seni bela diri yang populer di Indonesia yang dibawa dari negara lain. Karate, semua pasti akrab dengan seni bela diri asal Jepang ini kan? Ada juga taekwondo, seni bela diri asal Korea yang mengandalkan kekuatan kaki untuk menyerang. Sekalipun seni bela diri yang paling populer dan banyak disukai orang Indonesia adalah karate dan taekwondo. Intip dulu nih jurus-jurus tangguh seni bela diri asli Indonesia, yaitu pencak silat, teman. Pencak silat, seni bela diri yang aku tekuni. Jurus-jurus yang aku pelajari bukan sembarang jurus. Jurus dari aliran pencak silat tertua di Indonesia. Makanya orang sering menyebut aku pendekar cilik dari Cimande. Silat adalah kesenian asli Indonesia. Aku ingin melestarikan silat agar silat tidak punah di negeri kita sendiri. Pencak silat, seni bela diri yang menggabungkan olahraga dan seni. Kesenian yang benar-benar asli dari Indonesia dan sudah ada sejak zaman dulu, teman. Kebiasaan atau tradisi yang ditinggalkan nenek moyang kita dari ratusan tahun yang lalu. Dulu pencak silat menjadi cara untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Pencak silat sempat ditinggalkan, namun bangkit lagi menjadi penakluk dan membawa kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia. Sehingga disebut menjadi macan Asia. Belum lama ini pencak silat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh PBB melalui UNESCO. Bangga sekali rasanya, teman. Seni bela diri yang kusukai kini mendapatkan pengakuan dari dunia. Betapa pentingnya dan istimewa seni bela diri khas Indonesia ini. Tentu tidak mudah, teman, untuk menguasai seni bela diri pencak silat. Meskipun pencak silat sudah diajarkan secara turun-temurun, tidak semua orang bisa mempelajari dan mempraktekannya dengan benar. Padepokan Pajajaran Cimande terletak di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Padepokan ini sangkar tempat aku dan teman-teman berlatih
dan mempelajari gerakan-gerakan pencaksilat Cimande. Namaku Subang, umurku baru 12 tahun. Sejak kecil aku sudah berlatih pencaksilat. Sejak umur 7 tahun, aku sudah berlatih pencaksilat di Padepokan Pencaksilat Pajajaran Cimande ini. Masuk ke depan. Temanku ada banyak sekali. Saat latihan, kami dikelompokkan sesuai dengan sabuknya. Sabuk kami berbeda-beda kan? Sabuk menandakan tingkat kemampuan kami dalam menguasai jurus-jurus pencaksilat ini. Ada sabuk putih untuk pemula, sabuk kuning, hijau, biru, dan masih banyak lagi tingkatan untuk sampai ke sabuk merah. Gak nempel ke matras. Yuk, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Tidak hanya anak laki-laki saja loh yang suka pencaksilat. Banyak teman-teman perempuan juga berlatih pencaksilat. Karena tidak hanya melatih bela diri saja, ada unsur seni budaya juga yang harus dipelajari. Jadi semua anak baik itu laki-laki maupun perempuan bisa mempelajari pencaksilat. Sabuk biru kujang satu terikat di tubuhku. Artinya aku sudah berada di tingkat 5, teman. Aku harus mempelajari jurus-jurus pencaksilat lebih banyak lagi. Gerakan atau jurus pada pencaksilat Cimande ada banyak sekali. Seperti yang sekarang sedang aku pelajari. Jurus tepak selancar namanya. Setiap jurusnya memiliki makna tersendiri, teman. Jurus-jurus silat Cimande diciptakan oleh para leluhur seperti jurus tepak selancar Cimande ini. Gerakan ini diadaptasi dari gerakan wudhu dan sholat. Semua jurus yang diajarkan dalam pencaksilat mempunyai arti mengambil kebaikan dan membuang keburukan yang ada di dalam tubuh. Indonesia ada beraneka ragam pencaksilat sesuai dengan keberagaman budaya dari masing-masing daerah dan suku. Teman-teman di daerah lain pasti ada juga yang mempelajari silat kan? Berbeda ya dengan silat yang kupelajari. Aku mempelajari pencaksilat aliran Jawa Barat. Dalam setiap jurus dan juga gerakannya, pencaksilat aliran Cimande ini selalu diiringi dengan musik tradisional bertembangkan lagu-lagu Sunda, teman. Menggunakan alat musik seperti pencak, gendang, serta gong besar, gerakan yang dimainkan akan mengikuti tempo dari musik yang dimainkan. Kunci pintu dulu ya. Menekuni pencaksilat sejak kecil, disibukkan dengan latihan setiap harinya. Aku juga harus memilih tugas untuk sekolah dan menghasilkan nilai yang baik. Meski latihan hingga malam, aku tetap harus semangat melakukan aktivitas pagi harinya untuk sekolah. Berangkat ke sekolah bersama ibu dan adikku.
belajar saat ini terasa lebih berat dari biasanya, teman. Mungkin karena aku sudah kelas 6 ya. Banyak pelajaran tambahan dan ujian soal-soal yang harus aku kerjakan. Harus semangat karena cita-citaku sudah menunggu untuk diwujudkan. Kalau sudah lelah belajar, kita istirahat dulu ya teman. Main bola, hal yang aku sukai setelah pencaksilat. Bermain bola sebentar bisa mengisi energiku untuk semangat belajar lagi nih teman. Seorang pendekar tidak takut kalah. Harus siap dalam kondisi apapun menghadapi serangan lawan. Tubuh yang luas, kuda-kuda, dan gerakan yang halus dalam sikap tubuh yang rendah adalah ciri-ciri gerakan pencaksilat. Kelenturan dan kekuatanku berasal dari kaki dan pinggang. Teknik menyerang memang sangat penting saat bertanding seperti ini, teman. Namun seni bela diri pencaksilat tidak hanya menampilkan pertarungan bela diri saja. Pencaksilat mengajarkan kita untuk menahan diri dan menjaga keharmonisan dengan lawan. Satu, dua, tiga, empat. Hari ini kami latihan di rumahku, teman. Mempunyai padepokan silat adalah salah satu mimpiku. Sudah pasti, aku ingin melestarikan seni bela diri tradisional ini agar teman-teman di sekitarku juga bisa mengenal dan berlatih pencaksilat sepertiku. Masih banyak teman-temanku yang baru pertama kali ikut latihan. Kami harus belajar jurus dasar dulu, yaitu 40 jurus karuhun. Semuanya, kita sekarang belajar 40 jurus karuhun. Yang putih ngikutin yang sabuk kuning ya. Senangnya, hari ini aku bisa ikut membantu Kang Jali melatih teman-teman. Kang Jali ini idolaku, teman. Sejak kecil aku belajar silat sama Kang Jali. Aku ingin bisa membagikan ilmuku kepada teman-teman seperti yang Kang Jali lakukan kepada teman-temanku. Di pencaksilat, teman-teman akan belajar banyak hal loh, seperti kesehatan, kebugaran, kepercayaan diri, dan ketahanan mental. Sebentar lagi akan ada kompetisi pencaksilat Wali Kota Cup. Aku dan Febri salah satu pasangan yang dijagokan saat pertandingan. Rajin latihan dan kompak adalah rahasia kami. Bang, besok kita tampil di Wali Kota Cup. Ya. Kamu udah siap belum? Udahlah, kan kita udah latihan. Kok semua kita menang ya? Iya. Inilah kebiasaan anak-anak Padepokan Pajajaran Cimande. Kali yang berada di dekat rumahku, tujuan kami berenang di kali untuk mendinginkan tubuh setelah selesai latihan. Ide menarik bukan? Teman, ayo ikut lompat denganku. Jangan takut, kalinya tidak dalam kok. 1, 2, 3. Biur. Segar sekali kan teman?
Rasa lelah sekolah dan latihan bisa hilang dalam sekejap. Udah banyak ya Bang, alhamdulillah ya prestasi yang Bang dapat. Iya. Tetap rendah hati ya Bang, ingat pesan Pak Yus. Iya. Pertandingan demi pertandingan kuikuti untuk sebuah prestasi. Tetap rendah hati, pesan mama yang selalu kuingat. Paling berkesan tuh di Polimedia. Karena yang pas itu aku ditonjok sampai berdarah gara-gara kuku lawan aku panjang. Dan sebenarnya kalau di dalam pertandingan kuku panjang itu dilarang. Rasain sih sakit yang pas ditonjok. Nggak takut. Kan kalau dalam pertandingan kalah dan menang sama aja. Muka berdarah, tangan patah, kaki cedera, semua kurasakan dalam setiap pertandingan. Meski perjuanganku sangat berat, seorang pesilat tidak boleh mudah menyerah. Pertandingan ini bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menjadi yang lebih baik dari kemarin. Sebelum pertandingan, kami mendapat kesempatan untuk menampilkan pencaksilat seni ciri khas Padepokan Cimande untuk pembukaan nanti, teman. Teman-teman sudah tidak sabar ya melihat penampilan kami. Kalau sholat pakai baju hitam, sholatnya tetap kudu berdiri. Belajar silat bukan buat berantem, tapi belajar silat buat bela diri. Bangga rasanya bisa menampilkan jurus-jurus silat ciri khas Padepokan kami di depan Bapak Wali Kota Depok dan teman-teman pesilat yang berasal dari berbagai perguruan. Sekarang saatnya mempersiapkan diri untuk pertandinganku nanti. Seringkali rasa takut menjadi musuh terbesarku karena ketakutan yang muncul di dalam diriku malah membuatku kesulitan. Tapi aku sudah melewati latihan yang berat. Aku yakin aku pasti bisa. Pukulan, tendangan, teknik sambut, guntingan atau membanting, serangan yang kulakukan. Saat lawan menyerang, aku harus melakukan pertahanan diri. Kemudian kembali lagi ke posisi sikap pasang untuk mengatur strategi serangan lagi. Dalam kompetisi, menang atau kalah itu biasa. Saat kalah, kita harus mampu bangkit kembali dan berjuang. Lewati rintangan yang ada di hadapanmu dengan perlahan. Saat mendebarkan, menunggu hasil yang akan diumumkan para juri, aku tidak takut untuk kalah atau menjadi pemenang. Aku yakin sudah memberikan penampilan yang terbaik saat pertandingan tadi. Terbaik kedua diperoleh nomor 18 dari Pajajaran Cimande. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Usaha yang sudah kami lakukan memudahkan kami mencapai apa yang kami inginkan, yaitu menjadi pemenang. Melihat senyum bahagia dari wajah keluarga dan teman-temanku, rasanya menyenangkan ya teman. Itu lomba di mana, Bang? Itu lomba di Polmed, Pak. Yang ini tadi lomba di Polmed, Pak. Dukungan dan kasih sayang mereka tak henti-hentinya diberikan untukku. Mama yang tak pernah lelah menemaniku latihan. Papa yang jarang di rumah karena bekerja, mendidikku untuk menjadi anak laki-laki yang kuat. Doanya selalu mengiringi setiap langkahku dalam mewujudkan cita-citaku. Ilmu silat yang kumiliki bukan untuk melukai orang lain. Ilmu ini yang kugunakan untuk melindungi orang lain, membanggakan nama keluargaku, dan mengharumkan nama perguruanku. Silat adalah kesenian asli Indonesia. Aku ingin melestarikan silat agar silat tidak punah di negeri kita sendiri. Aku belajar menjadi pesilat sejati yang tidak cukup latihan gerakan dan jurus saja teman. Tapi ada ilmu budi pekerti yang harus kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menjadi bagian pesilat juga harus menjunjung tinggi tradisi. Jenis seni bela diri yang banyak di Indonesia harusnya membuat kita semakin bangga menjadi bagiannya, bukan malah malu dan meninggalkan tradisi yang ada. Tugasku dan teman-teman di sini sebagai seorang pendekar cilik, menjaga dan melestarikan pencaksilat Cimande agar seni bela diri tradisional ini tidak hilang dimakan waktu dan digeser oleh kecanggihan teknologi.